Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, saya harap kalian baik-baik saja. Dan saya menghimbau pada teman-teman sekalian, dan untuk saya juga, marilah sama-sama kita untuk terus disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan. Karena virus corona masih mengancam. Dan saya berharap kita semua mampu untuk menghadapi serta memenangkan pertarungan kita dalam masa pandemi ini dengan kemenangan. Saya, Muhammad Ardianur, hari ini pada tanggal 1 April tahun 2021, pada kesempatan kali ini saya bermaksud untuk mengajak teman-teman sekalian untuk mengikuti dan menyaksikan sebuah acara peluncuran buku yang berjudul Lapangan Merdeka Medan di Medan Club, Jalan R.A. Kartini, Medan. Lapangan Merdeka Medan adalah salah satu warisan yang paling terkenal di kota Medan. Lapangan Merdeka Medan merupakan sebuah alun-alun kota Medan, Sumatera Utara, yang dikelilingi beberapa bangunan-bangunan bersejarah bekas peninggalan kolonial Belanda, yang merupakan kebanggaan warga kota Medan, khususnya rakyat Sumatera Utara. Nah, buku ini akan memberikan pengenalan yang secara mendalam, sekaligus meluruskan sejarah dan budaya yang menyertai Lapangan Merdeka. Yang tak kalah pentingnya, acara ini dihadiri oleh para penulis sendiri yang berasal dari berbagai elemen dengan perspektifnya. Mau tahu keseruan dari kemeriahan acara ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Sejarah dan budaya. Hadir berbahagia, merupakan satu kehormatan telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Usman Ferry sebagai warga, sesepuh dan antropolog. Selamat sore Bapak. Saya sangat menarik buku Lapangan Merdeka. Selamat sore Pak. Iya, terima kasih Pak. Teman-teman, beliau adalah salah satu penulis
yang menulis buku Lapangan Merdeka Medan. Nah, ini ada sedikit mau tanya-tanya nih Pak. Jadi begini Pak, yang pertama Pak, buku ini memang kan salah satu upaya untuk memerdekakan lapangan merdeka. Nah, kira-kira Pak, menurut perspektif pandangan Bapak, apa yang menjadi belenggu yang merantai lapangan merdeka saat ini Pak? Dan bagaimana upaya untuk membebaskan lapangan merdeka? Ya, makasih udah kasih waktu ya. Mewawancara kita. Saya kira kita sudah mendengar beberapa kali dari mulai Pak Eldin, juga ke Pak Ayer, dan juga Sekda yang membelenggu bahasa awam tadi. Lapangan merdeka ini pertama, mereka menganggap merdeka yang sekarang ini mereka terikat kontrak sampai tahun 2024 kalau saya baca fotokopi kontraknya. Itu saya yang pertama. Pak Wali bilang dalam media, tolonglah publik menghormati itu. Gitu. Yang kedua, Pemko Medan juga mengatakan yang mengikat mereka itu, di situ ada PAD yang diperoleh oleh Pemko Medan. 1 juta itu berapa? 1 tahun itu sekian 7 miliar mungkin. Ya kan, itu sumber pendapatan Pemko. Jadi kayaknya dua ini gitu ya. Sementara kita ingin menunjukkan melalui tulisan ini bahwa substansi lapangan merdeka ini sebenarnya untuk ekonomi atau untuk non ekonomi. Ya, kalau itu adalah kawasan ekonomi ya enggak masalah, tapi lapangan merdeka ini oleh buku ini yang 7 bab, ada 55 penulis, ada 75 tulisan dari berbagai latar belakang. Nanti di situ publik akan tahu ini bukan pendapat 1-2 orang lagi. Jadi di situ sudah sangat jelas, judulnya itu mengatakan lapangan merdeka itu ruang publik. Artinya bukan pada sekelompok segmen tertentu. Iya kan? Coba kita lihat ke Merdeka Wall itu. Kan ada kunci dan pagarnya. Dan kita dilarang untuk masuk membawa makanan ke sana misalkan. Sangat sedih ya Pak. Iya, itu kan bukan ruang publik lagi. Iya, betul Pak. Itu berarti private sudah. Harusnya lapangan merdeka itu kalau ruang publik, dari mulai anak-anak kecil, remaja sampai lansia, itu bisa mengakses semua tempat itu keliling. Betul Pak. Bukan di kapling-kapling seperti yang sekarang menjadi terbelenggu, kita bilang, makanya kita bebaskan gitu loh. Yang kedua, buku kan sudah menjelaskan itu situs sejarah. Artinya kalaupun itu ada aspek ekonomi, ya aspek masalah kesejarahan. Apakah ada galeri, monumen di sana yang menceritakan sehingga orang kalau datang ke situ ada dibawa satu relief misalkan yang untuk dilihat, yang mengenang, oh iya di sini dulu ada peristiwa penting, kenaikan bendera merah putih yang pertama kali di Sumatera pada tanggal 6 Oktober misalkan. Ya kan? Jadi buku itu juga menjelaskan ini situs budaya gitu loh, karena sudah 50 tahun lebih. Undang-Undang Cagar Budaya mengatakan 50 tahun, kemudian ada sejumlah kisah-kisah yang signifikan pada satu daerah atau bangunan. Itu harus ditetapkan menjadi cagar budaya gitu. Jadi perlakuan kita sekarang bukan hanya perlakuan Pemko, masyarakat. Ya kan, Merdeka Wall berarti nggak ngerti dong dia. Kita nggak nyalakan aja Pemko, tetapi orang yang mengontrak atau institusi yang mengontrak itu nggak paham bahwa itu cagar budaya. Harusnya dia juga enggan masuk gitu loh. Kita bukan mau ngusir dia, itu nggak ada hak kita, tetapi undang-undang mengatakan itu harusnya ditetapkan oleh wali kota menjadi cagar budaya. Lalu kenapa sampai sekarang nggak ditetapkan? Padahal undang-undang itu terbit tahun 2000, dia 12. Ini kan berarti udah jalan 9 tahun. Begitu kira-kira. Ya. Berarti Pak, untuk pemerintahan daerah saat ini itu sudah sangat mensupport sekali ya Pak ya? Ya memang kalau kita lihat di buku itu ada beberapa clipping-clipping sejak Pak Edi jadi gubernur, statement-statement dia waktu dia menyusun RPJMD-nya dia 2018 sampai 2023, itu jelas di sela-sela rapat dari DPR itu dia mengatakan bahwa lapangan merdeka ini akan saya kembalikan lagi menjadi ruang publik. Iya kan, ada di dalam buku itu di bagian kapsulnya. Dia mengatakan dia akan mengembalikan itu, tetapi kita mendengar bahwa seakan-akan publik
Medan atau pemerintah kota Medan, Pak Edi seperti mengintervensi karena menganggap bahwa lapangan Merdeka ini adalah kewenangan kota, aset daripada pemerintah kota. Betul, kalau dia pun itu aset ya harusnya Pemko Medan melalui wali kota buatlah seperti undang-undang maksudkan. Ya kan, kalau dia nggak bergerak bisa gubernur bergerak. Kalau nggak bisa gubernur, kami juga membawa ini sampai kepada Menteri Dirjen Kebudayaan, sampai kepada Presiden. Karena apapun kewenangan yang tertinggi itu ada pada Presiden, ada pada gubernur, ada pada bupati maupun dia wali kota. Jadi gubernur bisa mengintervensi pemerintah kabupaten kota berdasarkan undang-undang. Pasti orang itu sangat tahu itu, gitu loh. Jadi ini yang harus juga disampaikan ke publik supaya antara wali kota dengan gubernur ya harusnya ini inline memang. Makanya kita tampilkan foto mereka di situ. Ternyata mereka nggak mau datang, gitu. Baik Pak. Nah, teman-teman, Ya, berikut ini tadi wawancara eksklusif kita dengan Pak Mido nih selaku salah satu penulis dalam buku tersebut. Ya mudah-mudahan saja lapangan Merdeka bisa kita terselamatkan lagi. Pak, kami terima kasih Pak. ya, dan saya sampaikan kepada teman-teman semua warga Medan, saya Miduk ini adalah yang menginisiasi salah satu yang menghimpun dan membingkai naskah ini. Tentu saya dipayungi, di steering oleh Prof. Usman Feli, Bapak Burhan Batubara, Pak Iwan Azari, kemudian ada Ibu Rita Darmaningsih, kemudian ada Ibu Mutia Padilla. Terima kasih untuk kesempatan saya untuk menyampaikan tentang apa dari pesan buku yang mau disampaikan kepada kita semua. Terima kasih, selamat sore kami, dan terima kasih buat host. Terima kasih Pak. Ya, Kita dulu nih Pak. Ya. Kira-kira apa Ya. ini Pak? Lapangan Merdeka, 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 Merdeka. Oke, sama-sama kita Pak ya. Ya. Lapangan Merdeka, 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 Merdeka. Terima kasih Pak. Ya, makasih ya. Ya. Siapa Terima tadi? kasih.